Oke, kandangers ya. Oke. Sekarang di video kali ini kita akan coba belajar menghitung berapa bobot tulang daging atau karkasnya di sebuah sapi, atau nanti kira-kira keluar dagingnya berapa, gitu ya. Kita akan menghitung dengan rumus standar. Rumus standarnya akan work atau akan jalan untuk sapi-sapi yang kondisinya standar. Contoh sapi yang ada di sini nih. Ini jenis sapi Madura, ini kita jadikan sebagai contoh sapi standar. Artinya sapi standar itu adalah dia postur badannya atau tingkat kegemukannya cukup, tidak terlalu tidak kurus ya, tapi nggak gemuk banget juga enggak, gemuknya standar. Jadi ini kita kalau masukkan ke rumus ini oke, gitu ya. Tapi kalau sapi-sapi yang terlalu gemuk banget gitu ya, dan terlalu kurus banget, dia kalau dimasukkan ke rumus rentang errornya akan terlalu jauh, gitu ya. Nanti sapi ini akan kita jadikan contoh untuk penghitungan. Oke, tapi yang jadi masalah adalah gimana cara penghitungannya. Cara penghitungannya adalah awalnya kita mau nggak mau harus tahu bobotnya berapa. Untuk tahu bobotnya berapa ya harus kita timbang ya. Jadi nanti sapi ini akan kita timbang real, gitu ya. Mas, gimana kalau kita nggak bisa nimbang? Itu yang jadi masalah ya. Jadi kita saranin kalau beli sapi itu adalah di tempat yang ada timbangannya, sehingga kalian benar-benar tahu bagaimana atau berapa bobot realnya itu. Karena gini, maaf, ada orang-orang yang bilang sapi ini bobotnya 300, padahal real timbangannya mungkin nggak nyampe 300, 250 atau berapa, misal gitu ya. Ada yang bilang sapi ini 500, tapi bobot realnya cuma 450 atau bahkan 400, itu akan jadi masalah. Oke, jadi nanti kita akan mulai timbang dan kita akan hitung. Oke ya, kita siapkan dulu timbangannya. Oke, kita akan siapkan timbangannya. Kita akan nyalakan. Pastikan timbangan itu berjalan normal, gitu ya. Biasanya sebelum kita benar-benar nimbang ya, digunakan untuk sapi, kita akan gunakan timbangan ini untuk nimbang bobot saya. Bobot saya itu kurang lebih 60, 61, 62, 63 lah, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin ini pakai sepatu bisa lebih berat sedikit gitu ya. Oke, kita lihat Pak fotografer, berapa kira-kira itu bobotnya? 67. Hah? 67. Oh, 67 bobot saya ya, karena pakai beberapa ini sepatu dan saya bawa beberapa alat kurang lebih ya. Oke, berarti udah nggak terlalu jauh ya bobotnya. Oke, sekarang kita akan siapkan sapinya. Oke, kita timbang ya. Oke, kita timbang sapinya. Kandangers, berapa? Kita lihat. Kita tunggu sampai benar-benar tenang sapinya. Santai. Mundur dikit. Kira-kira berapa, Pak? Kira-kira ini rata-rata di 240. 240. Oke. Caranya di 243. Oke, kurang lebih gitu ya, karena sapinya nggak mau diam, kurang lebih seperti itu. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Oke, kandangers ya, barusan kita sudah timbang sapinya kurang lebih di 240 ya tadi ya. Kurang lebih 240. Hati-hati, banyak orang bilang di luaran itu bobot sapi seperti ini itu ada yang bilang 275, ada yang bilang 300 dan sebagainya. Tapi karena kita kebutuhan eksak untuk menghitung dagingnya atau menghitung karkasnya, jadi kita timbang real. Oke, sekarang kita akan hitung pakai hitungan ya. Oke, kandangers ya, barusan kita sudah nimbang ya, dan kita sudah tahu bobotnya. Sapi yang tadi kita timbang itu bobotnya 240 lah, kita anggap ya, 240 kilo. Kita akan hitung berapa kira-kira karkasnya dan berapa dagingnya. Teman-teman tahu nggak bedanya karkas sama daging? Kalau karkas itu daging plus tulangnya yang ada di dalam tubuh itu, tapi kulitnya udah diambil, jeroannya sudah diambil, tinggal tulang sama dagingnya aja. Itu disebut sebagai karkas ya. Kalau daging ya berarti murni daging, tulangnya sudah nggak ada, gitu ya. Oke, coba kita hitung. Oke, kita akan hitung apa tadi, karkas atau daging sapi, gitu ya. Kita akan hitung. Sip. Secara umum itu presentasinya ya rentang 45%
sampai 55%. Jadi kalau sapi-sapi standar ya kurang lebih 45%. Kalau agak gemukan 50%. Kalau gemuk banget bisa jadi 55%. Kalau kurus banget itu di bawah 45%. Seperti itu, gitu ya. Jadi kalau kita hitung karkas itu kurang lebih 45% sampai 55% dari bobot hidup ya, dari BB atau berat badan. Nah, dikali dengan berat badannya itu karkas. Nah, kalau daging berapa? Kalau daging itu kurang lebih 35% sampai 45% dari bobot hidupnya. Gitu ya. Sip. Jadi ada rentangnya 45 sampai 55% karkasnya, sedangkan dagingnya 35% sampai 45%. Nah, kalau begitu. Nah, tadi kita sudah ambil contoh sapi Madura tadi yang posturnya oke, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus gitu kan ya. Dia bisa kita jadikan untuk contoh ya, tapi kita ambil yang nanti rentang bawahnya, yaitu rentang 45% sebagai karkasnya dan dagingnya 35%. Oke, kita ambil contoh. Nah, contoh. Tadi kita punya bobot hidup atau BB-nya yaitu 240 kg. Nah, kurang lebih gitu tadi ya yang kita sudah timbang. Kita akan hitung karkasnya. Berarti karkasnya berapa? Karkasnya adalah berarti 240 dikali 45% atau 45% dikali 240 kg. 45% itu artinya 45/100 dikali 240 kg. Nah, tinggal dicoret-coret. Oke, yuk, kita hitung ya. Pakai biasa boleh, pakai kalkulator boleh. Kita coret yuk. Nolnya coret, 45 bagi 10 4,5. 4,5 dikali 24 berapa? Betul, 108 kilo. Wah, hebat hitungannya ya. Oke, sip. Itu karkasnya. Jadi karkasnya sapi itu, sapi yang tadi kita timbang dari 240 kilo itu karkasnya 108 kilo. Ingat, karkas itu masih ada tulangnya ya. Gimana kalau kita akan hitung dagingnya saja? Jadi setelah tulangnya dihilangkan gitu ya, kita akan hitung full dagingnya saja. Ayo kita hitung dagingnya. Dagingnya itu adalah, kalau kita ngikuti rumus ini, paling bawah itu 35% dikali bobot hidupnya itu 240 kg. Berarti ini kurang lebih 35/100 kali 240 kg. Nah, ini kita coret jadi 3,5, 3,5 dikali 24 kurang lebih di 84 kilo. Ya, nanti kalau salah bisa cek pakai kalkulator ya, kurang lebih seperti itulah ya. Oke, jadi sapi yang tadi kita timbang itu karkasnya, tulang dagingnya, jadi tulang plus daging yang menempel itu ada di 108 kilo. Sedangkan dagingnya hungkul atau dagingnya doang ya, atau dagingnya tok itu adalah 84 kg. Oke ya. Sip, kurang lebih gitu. Itulah cara menghitung karkas dan daging. Oke ya. Jadi paling aman adalah kalian tahu bobot hidupnya berapa, sehingga kalian benar-benar bisa memprediksi dagingnya akan keluar berapa. Gitu Kandangers, gitu ya. Nanti kita akan belajar di hal lain deh, gitu ya. Kurang lebih seperti ini, gitu ya. Untuk video yang kita tayangkan di kali ini. Ini kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe di kandangkambing.id. Oke.